Ini lambang ilmu yang paling besar ya, Pak Ibrahim ya. Iya. Nah, Besar coba banget. Pak Ibrahim duduk di sampingnya, samping situ. Ya, Pak Ibrahim duduk aja masih tinggian lambangnya ya. masih tinggi lambangnya besar Iya. sekali. Nah, ini yang paling besar, Pak. Berapa ukurannya? Ini 1 meter 20. semeter 15 nih tingginya. Kalau kita duduk lebih tinggi lambang ya. Oh iya. Nah, ini lambang ini tanda pengenal Pak Ibrahim. Ya. Jangan kita musik syirik, nanti kita ngunggul-ngunggulin lambang ini ya. Ya. Ini hanya tanda pengenal. Tanda pengenal. Artinya simbol, logo. Kalau Peguron kan ada logonya. Ya. Ya, kalau Cimande logonya Setia Hati kan ya ada logo ya. Artinya tanda pengenal. Cuman kan Ya. kalau orang nggak tahu dia, wah ini lambang pelindung. Ya. Tapi kan ada maknanya. Semua lambang itu tiap Peguron ada maknanya kan ya Pak ya. Ya. Nah memang logo ini Pak hanya lambang, nggak ada Ya. tanda pengenal. Tapi lambangnya aja kalau kita ada orang kesurupan, dia takut ngelihatnya. Ya. Nah, ada atau dia punya ilmu-ilmu yang nggak baik gitu. Ya. Berarti seperti orang yang datang ke rumah itu Iya, langsung ini dia langsung sengkleh tangannya. langsung reaksi kan. Iya, Nah, langsung reaksi. jadi lambang ini memang lambangnya aja ada kekuatan kan, Ya. apalagi ilmunya ya. Ya. Tapi kita jangan diarahkan ke sana, nanti kita musik syirik ya. Ya. Artinya lambang itu tanda pengenal gitu aja. Ya, betul. Nah, kalau mau ke lambangnya aja orang yang punya ilmu-ilmu yang nggak baik, ilmu yang mungkin pengaruh jin setan iblis itu langsung reaksi, takut Ya, dia. ya. Kadang-kadang nggak mampu ngeliat lambang ini. Ya. Kadang-kadang ada yang langsung mau muntah kan. Ya, Nah, ya. itu reaksinya. Nggak mampu dia ngeliat. Artinya lambang ini ada powernya Pak ya. Ada. Apalagi kita yang punya ilmu, Pak Ibrahim yang Ya. punya ilmu ya. Ya, betul. Jadi alhamdulillah Pak Ibrahim udah guru Pak ya. Ya. Jadi di ilmu ini Pak kita utamakan keyakinan keikhlasan, itu pesan guru besar ya. Dan selalu bersyukur. Nah, yakin ikhlas selalu bersyukur kan. Nah, makanya kalau kita pengobatan apa kan Pak Ibrahim tadi cerita ya. Ya. Banyak yang udah 80% berhasil kata Pak Ibrahim. Ya, Tapi ya. yang berhasil udah lupa. Banyak yang lupa. Nah, memang itulah keikhlasan kita ya. Ya. Makanya kalau saya Pak, kalau diundang orang saya bilang, saya berangkat bawa mobil bak supir. Ya. Tapi kalau dia nggak mau keluar biaya, silakan datang sini. Kita hanya media air putih, nggak minta apa-apa ya. Itu keikhlasan menghargai doa. Kalau dia yakin dia menghargai doa. Tapi kalau metode ilmu-ilmu lain mungkin harus pakai syarat. Kambing hitam lah, ayam hitam lah, minyak wangi segala macam kan udah jelas biaya. Kalau kita hanya air minum, air putih, mau bawa sendiri air aqua beli di Jalan. Indomaret silakan, beli di Alfamart silakan. Tapi kita doanya kan gitu kan. Nah, tapi kebanyakan kayak gitu, Pak, nggak menghargain. Kadang-kadang minta doa doang kan. Minta doanya banyak-banyak tapi nggak ada keikhlasan ya. Nah, bagaimana mau menghargai doanya? Gimana mau yakin doanya, mau berhasil doanya kalau dia nggak ikhlas ya nggak? Kan gitu kan? Ya, semuanya juga itu butuh pengorbanan. Ada pengorbanan. Nah itu Pak Ibrahim ya. Ya. Nah ini lambang kita Pak. Nah ilmu pelindung kehidupan mendukung tujuan yang baik dan benar. Utamakan keyakinan, keikhlasan dalam menjalankan ilmu pelindung kehidupan ya. Nah, makanya di ilmu kehidupan ini kalau banyak orang kok pakai mahar, pakai pengorbanan, ya itu memang aturannya, ketentuannya. Kalau zaman dulu mungkin orang puasa, bertapa, pakai syarat-syarat ritual, sajian-sajian kan lebih besar biayanya ya Pak ya. Lebih rumit loh. Nah, lebih repot kan. Dan sangat tipis dengan syirik dan musyrik. Kalau ini kan enggak, kita hanya ngucap bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan yang baik benar, tutup alhamdulillahirabbil alamin kan. Artinya insya Allah enggak melenceng dari akidah ya. Enggak melenceng dari agama. Iya. Nah, itu Pak Ibrahim ya. Nah, Pak Ibrahim nih saya jelasin nih tentang ilmu ini ya. Nah, ini nama peguron nih Pak, pelindung kehidupan ya. Nah, kalau Suwana Bil Amin ini kekuatan kita. Ini Suwana Bil Amin ya, kelihatan Pak ya? Iya, betul. Suwana Bil Amin ini artinya kekuatan suara yang mengandung kebenaran. Boleh juga disingkat
kekuatan suara yang mengadu kebenaran. Kalau dulu dibilang kekuatan suara yang baik, yang benar, yang bisa dipercaya. Tapi sekarang lebih simpel, guru besar bilang kekuatan suara yang mengandung kebenaran. Artinya kekuatan kita ucapan, bukan jimat, Ya. bukan kita kuat puasanya. Ya, atau kuat. odam-odam atau Nah, jin-jin setan iblis yang Tapi diundang. ada di mana kesempurnaan manusia? Ada di diri kita. Ya. Kelebihan kita akal pikiran, kekuatan kita ucapan. Berawal niat di hati, disaring ditentukan akal pikiran, tuangkan dalam ucapan. Ucapan kita ada kekuatannya. Nah, kalau kameranya berdiri aja terus Pak, jangan miring-miring ya, karena nanti bolak-balik. Nah, lambang ini sendiri Pak berawal dari sini Pak nih, atas bawah. Ya kelihatan Pak ya, atas bawah. Muter 2 kali. Paling atas lurus ke bawah. Kalau ini ada batasnya. Ini ada batasnya, ini kan nggak ada kan? Nggak ada batasnya. Artinya apa? Ini lambang kehidupan. Ilmu kita kan ilmu kehidupan. Berarti hiduplah yang harus dilindungi. Kalau mati nggak usah dicari, semua pasti ada bagiannya ya. Tapi hidup harus diperjuangkan, dirawat, dinikmati. Hidup kan ibadah. Nah, susah senang itu kita yang bikin, kita yang rasa. Apa yang kita peribahasanya, apa kita tanam itu akan kita panen kan. Jadi kalau kita mau jalan ilmu pelindung kehidupan ini mau jadi ya itu tadi mendukung yang baik yang benar. Ilmu kehidupan nggak ada pantangan, nggak ada syarat apa, hanya mendukung yang baik yang benar. Karena saya pernah langsung guru besar ngomong, orang pelindung kehidupan nggak akan susah asal jalankan kehidupan dengan benar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita manusia sifatnya lupa lain apa ya. Udah senang, apalagi yang udah jadi guru, udah banyak muridnya, banyak duitnya, godaannya apa? Kadang-kadang kawin lagi, murid digaulin, pasien digaul, nah itulah banyak kebablasan itu. Makanya jangan ikutin hati. Hati berkeinginan tiada batas kan. Kalahkan hati kata guru. Kenapa? Hati berkeinginan tiada batas. Mata melihat, hati berkeinginan. Makin banyak dilihat, makin banyak keinginan kan. Makanya berawal di hati, disaring akal pikiran, ditentukan, ditimbang akal pikiran, hasilnya di perbuatan yang baik yang benar. Nah, jadikanlah ilmu ini kebutuhan dalam hidup kita. Perbuatan kita gunakan doa ilmu. Bisa karena biasa, kalau awal-awal lupa wajar. Punya tujuan keinginan, doa global. Ya, kita olah bahasa. Doa itu singkat, padat, tepat sasaran. Buat apa doa panjang-panjang? Tapi tujuannya satu. Kalau nilai mas 10, ya 5 tambah 5. Simple kan? 7 tambah 3 simple kan? Ngapain kita panjang-panjang? 0 tambah 1, tambah 3, tambah 4, tambah 2, panjang-panjang. Hasilnya kan tetap 10 ya. Jadi doa itu singkat, tepat sasaran. Dibuka bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan, alhamdulillah Pak ya. Nah ini kekuatan manusia sempurna adalah kekuatan suara yang mengandung kebenaran. Nah ini lambangnya dari sini Pak, atas bawah. Berarti orang hidup atas bawah harus seimbang. Ya, ada atas ada bawah kan. Dalam diri kita apa atas bawah? Hati di atas akal harus seimbang. Hati berkeinginan ditimbang dengan akal kan. Kalau ini putar 2 kali, orang hidup kali-kaliku kita paling atas. Paling atas apa? Allah yang maha kuasa. Ya enggak? Kita 99 berusaha. Satu ketentuan yang maha kuasa. Jangan kebalikannya. 99 pasrah sama yang maha kuasa, usahanya cuma 1. Ya enggak? Jadi usaha dulu. Berjuang dulu. 1 ketentuan yang maha kuasa ya Pak Ibrahim. Jadi memang betul rezeki nggak tukar, tapi rezeki kan harus diperjuangkan, dijemput ya. Jadi lambangnya sebawah, orang hidup harus seimbang, orang hidup dari kaliku, kita paling atas, berarti yang maha kuasa kan hablum minallah, hablum minanas. Yang maha kuasa memberi melalui manusia nih hablum minas, ada batasnya. Mana? Manusia punya keterbatasan. Kekurangan saya ada di Pak Ibrahim, kekurangan ada di Pak Edi. Jadi kita saling dengan silaturahmi jadi cukup kan? Itu internnya. Kalau globalnya, artinya kita itu manusia itu ada batas dalam hidup ini, nggak boleh kebablasan ya Pak ya. Manusia punya keterbatasan.
Nah itu penjelasan tentang lambang ini udah ngerti ya Pak Ibrahim? Udah paham. Jadi kita yang nyandang ilmunya harus tahu arti lambang ini ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Ibrahim alhamdulillah murid udah lumayan banyak, wawasan udah ini. Pengobatan juga Pak Ibrahim tadi ngomong sama saya 80% Sembuh. berhasil. 80% Kalau sembuh. 100% nanti kita ngeduluin Tuhan Pak ya. Iya. Jadi 80% udah hebat itu Pak. Iya. Pak Ibrahim udah ilmunya udah bermanfaat, udah bisa bantu orang lain, apalagi buat diri sendiri Pak Ibrahim. Iya, betul. Cuman ibarat roda berputar, air laut pasang surut kan ada naik ada turun. Nah disitulah kita harus sabar. Ya. Sabar itu kita menahan diri untuk berpikir. Nah, gimana ke depan punya cadangan, ya enggak? Iya. Jangan waktu kita lagi di atas kita lupa. Lagi. Nah, jadi kita lagi di atas ingat waktu lagi di bawah. Nah, jadi kita punya cadangannya Pak ya. Iya. Ya saya sebagai guru Pak, berhasil murid-murid saya suatu kebanggaan buat saya. Nah maka pesan saya buat Pak Ibrahim, ilmu kehidupan nggak banyak, hanya mendukung yang baik benar. Jadikan kebutuhan, merasa punya ilmu, yakin kita ada ilmu, gunakan ilmu ini, doa ilmu ini setiap perbuatan dan keinginan ya Pak Ibrahim ya. Iya. Nah Pak Ibrahim saya udah bagus, pertahankan keyakinan tadi seumur hidup. Yakin kita punya Insya Allah, ya? Insya Allah. Dan pesan saya Pak Ibrahim ibarat pohon, akar, batang, ranting dan daun jangan pisah. Selalu terus. Karena kita akan hidup ya. Nanti kadang-kadang kita kan lupa, jarang silaturahmi ya. Di agama juga kita silaturahmi itu kata Pak Ustadz ya, panjangkan umur, luaskan rezeki, sehat ya Pak ya. Sehat badan. Nah, itu dari silaturahmi itu kata Ustadz ya. Ya. Tapi di ilmu kehidupan, saya dari ngambil ilmu ini, senior saya sudah bilang dulu, kita bisa dengan silaturahmi. Orang kehidupan salaman aja nambah kekuatan. Apalagi kita bisa silaturahmi kan Pak ya, berbagi wawasan kan, saling mendoakan ya. Jangan kata saya sebagai senior, sebagai guru Pak Ibrahim ketemu mendoakan. Saya juga datang ke Pak O, datang ke guru besar selalu minta doa. Nah, apa? Kadang-kadang kita manusia lupa. Saat kita lupa ada doa-doa senior kita, doa-doa guru kita ya. Nah makanya kita saling mendoakan. Jangan putus silaturahmi ya. Ya Pak Ibrahim itu aja pesan saya. Pak Ibrahim datang ke sini, Pak Ali saya minta doanya. Ya memang doa itu bagus. Tiada kata doa ya. Artinya kekuatan ucapan kita adalah doa ilmu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, ada kekuatannya. Maka di ilmu kehidupan kita jangan janji, Pak. Kadang-kadang kemakan janji. Betul. Nah, banyak orang nanti janji-janji dan nanti saya udah sembuh begini. Nah, begitu ada yang mengingatkan, kalau manusia yang mengingatkan masih mending ya. Tapi kalau sudah yang alam, yang maha kuasa alam ini yang mengingatkan, nanti kadang-kadang udah berat kan, ada ujiannya kan, ada hukuman, ada janji itu adalah hutang kan? Kadang-kadang orang gampang membuat janji, makanya saya hati-hati. Janji adalah hutang kan, kadang-kadang janji kan udah berhasil lupa ya Pak Ibrahim ya. Makanya saya bilang nggak apa-apa, kalau saya sebagai guru hanya bangga kepada murid saya kalau berhasil, sukses, manfaat ilmunya kan. Tapi kalau nggak berhasil ya bukan apa. Kalau saya kan muridnya banyak, mau silaturahmi satu nggak mungkin, paling murid lah yang silaturahmi ke kita Pak ya. Nah kita alhamdulillah ngebimbing murid, guru besar kita masih hidup Bapak Sulaiman Effendi. Kita jangan putus silaturahmi. Nggak bisa ke Bapak Sulaiman Effendi ya main kesini kan saya sering pulang Pak, sebulan sekali kadang pulang ya. Artinya sumbernya kita terbaru lah, terupdate kita. Selalu ada informasi baru kan. Nah kalau kita lama nggak silaturahmi ketinggalan informasi. Pengorbanan sekarang 2002 bulan 10 kemarin itu sudah minimal 5 juta. Tingkat 1 ya? Tingkat 1. Nah, tingkat guru 10 juta berarti 15 langsung tingkat guru kan. Tingkat akhir? Tingkat akhir 20 ke atas. Nah, berarti kalau yang masih di bawah itu berarti mereka ketinggalan. Ada juga yang abal-abal, jarak jauh, desain jarak jauh. Bagaimana mau sempurna orang jarak jauh ya? Kalau jarak jauh itu mendoakan.
namanya organ sementara doa. Kalau pengesahan harus ketemu lah. Bagaimana kita mau menyempurnainya? Doa sempurna ilmu kalau nggak ketemu ya, Pak ya. Ya, betul. Banyak yang kejadian gitu udah di transfer uang udah diambil nggak bisa apa-apa ya. Karena nggak ketemu tadi jauh kan, nggak maksimal ya. Iya. Nah kalau Pak Ibrahim alhamdulillah kita di Banten, Pak Ibrahim di Cilegon, saya di Serang. Jadi jaraknya dekat Ya, setengah jam lah Pak ya. Iya. Pak Ibrahim alhamdulillah sering silaturahmi sini. Ya kita nambah wawasan. Kalau di agama kita silaturahmi itu ibadah ya Pak ya. Iya. Saya Itu juga aja ya. pesan saya Pak Ibrahim. Kita bisa dengan silaturahmi. Utamakan keyakinan, keikhlasan dalam menjalankan ilmu ini. Berawal niat di hati, disaring akal pikiran, tuangkan dalam ucapan, hasilnya di perbuatan baik yang benar. Nah, kalau di ilmu kehidupan nggak hilang seumur hidup, betul nggak hilang. Tapi saat kita berbuat salah, ilmu tidak berfungsi. Lama-lama ilmu hilang kekuatannya. Tapi kalau kita jalankan yang baik yang benar, makin terbukti, makin yakin kita, makin besar keyakinan kita, makin kuat keyakinan kita. Ya. Makanya kalau bisa ilmu ini selalu digunakan, merasa punya ilmu. Setiap saat, setiap detik kita gunakan doa ilmu, setiap perbuatan kita. Keinginan itu mungkin yang muslim habis sholat doa agama terus doa ilmu ya. Kalau doa agama kan permintaan, ya Allah berikanlah ya Allah semoga. Kalau doa ilmu kan kekuatan kita langsung bismillah, langsung tujuan, tutup ya, tidak ada lagi permintaan permohonan ya, karena kita sudah menggunakan, kita yakin kita punya ilmu, kekuatan kita ucapan ya. Nah, tapi agama wajib itu jalankan masing-masing ya. Yang muslim ya sholat 5 waktu wajib ya. Nah, jadi sesuai agama masing-masing jalankan sebenar-benarnya. Kalau ilmu sudah jadi ya, jadi enggak jalankan agama karena pengen ilmunya kuat, enggak. Ilmu ini seperti kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kita ngambil ilmu kan. Nah, ilmu itu adanya di akal pikiran. Kalau komputer adanya di mana? Memori card, tempat nyimpen data. Kalau kita nyimpen datanya di mana? Di akal pikiran. Ilmu ada di akal pikiran. Makin kita banyak pengalaman, wawasan, makin banyak ilmu yang kita dapat. Makanya jangan putus silaturahmi, pesan saya itu ya. Ya, makin banyak silaturahmi, makin banyak dapat wawasan. Ya, alhamdulillah malam ini kita silaturahmi. Pak Ibrahim kita saling mendoakan ya. Ya ada kata saya doa, ya saya selalu mendoakan. Kalau Pak Ibrahim nggak minta, saya juga nggak lupa, mungkin nggak doain ya. Tapi kalau Pak Ibrahim saling doa ya. Udah lama juga saya nggak didoain itu, makanya saya datang minta malam ini tuh untuk minta doa guru lah, minta restu. Pak Ibrahim ya, kita terutama jangan putus silaturahmi, utamakan keyakinan, keikhlasan. Ilmu kehidupan mendukung tujuan yang baik yang benar ya. Itu aja mungkin pesan dari saya sebagai senior di ilmu kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pencet merahnya. Itu foto senior kita tuh Pak. Itu guru besar sama Mang Ruslan Najib. Itu yang di atas tuh. Nah ya. Nah itu. Oh ini ya. Itu Bapak Suman Effendi sama yang nge-scan saya Pak. Ruslan Najib. Ini foto saya waktu dulu Pak, yang tahun 2000 nih di atas. Yang di mana? Ini foto saya dulu tuh, tahun 2000 tuh. Pertama kali ngambil tajir itu tahun 2000. Nah, saya 99 ngambil ilmu tahun 2000 tajir. Nah, itu lagi tajir foto sama guru besar itu. Ya, itu aja ya Pak Ibrahim ya. Ya Pak. Sehat sukses jaya selamat untuk kita semua keluarga besar ilmu kehidupan. Dimanapun berada.